Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen dengan tenang berdiri di punggung Hao Iwei, sambil menatap Grand Fin Cavalry yang mendekat. Keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melampiaskan kemarahannya pada musuh semakin kuat, dan pada saat yang sama, ia merasakan sakit yang menyayat saat merasakan kehangatan yang keluar dari tubuh CR. Tidak pernah sebelumnya dia merasakan kebencian terhadap apapun, tapi sekarang, kebencian yang dia rasakan terhadap Grand Fin Cavalry yang dicapai ini tidak tertahankan. Hanya demi aku, CR harus menderita rasa sakit yang hebat lagi. Bahkan jika aku harus mengorbankan setetes darah aku tidak akan membiarkan mereka membahayakan CR lagi. Aku akan membunuh semua iblis ini, ucap Long Hao Shen dengan murka. Musuh semakin dekat, dan meskipun Long Hao Shen tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan penglihatannya, penglihatannya sudah berada pada tingkat di mana ia dapat dengan jelas melihat kekuatan musuh. Itu adalah Grand Fin Cavalry yang terdiri dari 30 iblis, dengan jumlah yang sama dengan yang sebelumnya. Pemimpin mereka adalah Komandan Fin dari tingkat ke-6, tetapi kelompok ini tidak memiliki sosok kuat lainnya selain dia. Itu sudah jelas, Grand Fin Cavalry dari 30 iblis ini adalah tim cadangan seperti yang mereka temui, yang destang dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Setelah mendapat sinyal dari Fin Lord, mereka datang dengan kecepatan tercepat mereka. Sebuah kabut emas terpancar dari Long Hao Shen. Kabut itu menyebar melalui langit malam, dan menghasilkan cahaya terang yang mempesona bagaikan mercusuar. Kavaleri Fin dapat dengan jelas melihatnya, mereka merasakan cahaya terang ini yang dipenuhi dengan aura suci. Sama seperti Long Hao Shen, yang juga dapat merasakan energi spiritual jenis kegelapan. Menyimpan daya, Long Hao Shen jelas bisa merasakan kecepatan yang cepat, di mana energi spiritual cair di dalam dirinya terkonsentrasi. Pedang suci di tangan kirinya didorong ke tanah di sebelah Hao Iwei, dan di tangan kanannya, Blue Rain Hibiscus of Light diubah menjadi dua pedang. Pada saat ini, ia memasuki kondisi pikiran yang menakutkan. Seiring dengan kemajuannya dalam kultivasi, kecepatannya dalam mengumpulkan daya spiritual menggunakan storing power, itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dan sejumlah besar energi spiritual yang kuat dituangkan ke dalam dua pedang Blue Rain Hibiscus of Light dengan kecepatan tinggi. Hao Iwei juga mulai melantunkan mantra dari tiga kepalanya, dan masing-masing melantunkan mantra berbeda dalam tempo yang merdu, yang tidak memengaruhi daya menyimpan energi spiritual Long Hao Shen. Itu agak memiliki pengaruh timbal balik yang harmonis di balik itu. Pada saat ini, gua di belakangnya telah kembali ke dalam ketenangannya, dan hanya Li Xin yang berdiri di luar. Kadang-kadang, perubahan muncul di wajahnya. Terkadang juga dipenuhi dengan penyesalan, dan terkadang muncul rasa bersalah. Tetapi dia masih membawa kedua pedangnya dengan kuat dan mantap. Di dalam gua, semua mata terfokus pada Long Hao Shen, melihat sosoknya yang kecil namun tajam, dan menampilkan kekuatan seorang pria yang bisa menandingi 10.000 orang. Meskipun Long Hao Shen menghadapi batalion musuh sendirian, hal yang paling tidak biasa adalah, bahwa kedua anggota kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21, dan prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad merasa aman. Seolah-olah selama Long Hao Shen hadir, tidak akan ada yang bisa mengancam mereka. Setiap orang berupaya memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Setelah pulih sedikit, Luxi melepaskan mantra penyembuhannya, dan memfokuskan penyembuhannya dengan prioritas pada Dian Yan yang tak sadarkan diri, yang luka-lukanya paling kritis. Menerima serangan Komandan Fin yang kekuatannya hampir 10.000 unit energi spiritual, itu bagaikan dihantam gunung yang besar. Perisai dan kedua lengannya hancur, dan bahkan tulang dada dan tulang rusuknya rusak sampai batas tertentu. Organ-organ internalnya tidak terluka, tetapi jika bukan karena penyembuhan cepat Luxi, dia pasti akan menderita luka serius karena fraktur internalnya. Hao Shen, hati-hati dengan kemampuan mereka setelah menggabungkan energi spiritual mereka. Li Xin berteriak ke arah Long Hao Shen. Mereka telah menghadapi Grand Fin Cavalry dua kali. Yang pertama, sementara di bawah pengaruh Essence of Disorder Hao Iwei, Grand Fin Cavalry tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya.
Dan yang kedua, berkat langkah Chai yang hebat, bahwa serangan Grand Fleet Cavalry berakhir dengan kematian Fleet Lord, yang map jadul landasan kavaleri mereka. Pada saat itu, jika bukan karena niat membunuh Chai yang tajam, yang mampu menakuti Dewa Iblis hingga mencegahnya menjadi titik fokus dari persatuan energi spiritual mereka yang terkumpul, tidak ada yang mungkin bisa memblokir serangan ini jika dilepaskan. Dan sekarang, mereka menghadapi Grand Fleet Cavalry untuk pertama kalinya tanpa Chai untuk menarik perhatian musuh, dan tanpa kemungkinan, Hao Yue melakukan serangan penyelamatan yang ajaib. Long Hao Shen menghadapi Grand Fleet Cavalry ini sendirian, tetapi apakah dia bisa menang atas mereka sendiri? Di barisan Fleet Cavalry, ada 10 Grand Fleet yang bersiap-siap untuk menggabungkan energi spiritual mereka. 20 Grand Iblis lainnya dipisahkan dalam 2 kelompok, satu untuk setiap sisi, dan sisanya mengelilinginya dari 3 sisi. Kekuatan penindas yang kuat meningkat secara tajam. Namun seseorang yang melihat situasinya, mereka akan mengatakan bahwa Long Hao Shen tidak akan mungkin dapat melawan mereka semua. Tepat pada saat ini, Hao Yue sudah bergerak, sosok besarnya meluncurkan tubuh Long Hao Shen, dan menyerang ke arah Komandan Fleet yang merupakan target untuk energi spiritualnya. Sebagai yang terkuat dari tingkat ke-6, Komandan Fleet cukup berpengalaman dan berpengetahuan luas. Melihat intensitas energi spiritual unsur cahaya yang mengelilingi Long Hao Shen, dia dapat memastikan bahwa energi spiritual manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan energinya sendiri. Untuk tidak mengatakan faktanya, bahwa ia berada dalam keadaan energi spiritual siam. Mengungkap senyum jahat, Komandan Fleet berjalan di atas kuda iblis mimpi buruk, yang berdiri tegak lurus dan menghadap ke arah Long Hao Shen. Di belakangnya ada selusin Grand Fleet Knight, yang disertai tombak di tangannya. Menghubungkan tombaknya melalui koneksi merah gelap energi spiritual yang muncul seperti entitas tunggal, dan mengikuti Komandan Fleet saat mereka menyerang. Faktanya, Grand Fleet dari kavaleri ini adalah elit-elit dari klan Fleet. Di medan perang setelah pelatihan menyeluruh, mereka adalah keberadaan dengan tingkat yang sama dengan ksatria malaikat brilian dari pihak manusia. Menarik kekuatan energi spiritual siam dari kekuatan mereka, mereka sebelumnya menyebabkan kerugian yang cukup penting bagi sisi Temple Knight. Setiap kali mereka berlari melintasi musuh di medan perang, Temple Alliance akan memilih beberapa orang yang sangat kuat hanya untuk menangani mereka. Long Hao Shen hanya seorang diri, dan hanya ditemani Hao Yue. Di punggungnya Hao Yue dia hanya berdiri, tetapi menghadapi Komandan Fleet yang warna merah gelapnya naik dengan panik, dan menerangi area sekitarnya pada jarak 10 meter persegi. Saat membandingkan kekuatan kedua belah pihak, Long Hao Shen seperti anak kecil. Namun, pergerakan Hao Yue masih lurus dan tanpa ragu, yang menuju front penjaga yang kuat. Pada saat ini, mantra dari mulutnya baru saja berhenti, tetapi jika seseorang menaruh perhatiannya secara khusus, ia akan memperhatikan bahwa pada saat ini, mata Hao Yue telah menjadi ungu. Sisik-sisik di tubuhnya juga ditutupi lapisan tipis riak berwarna ungu. Kedua pihak semakin dekat satu sama lain. Dari jarak 100 meter, kini menjadi 50, 30, 20, 10 meter. Sekarang, mereka sudah cukup dekat satu sama lain untuk meluncurkan serangan. Tepat pada saat ini, Hao Yue merilis lolongan yang memekakkan telinga dari ketiga kepalanya. Warna ungu pekat juga bisa terlihat, saat keluar dari 3 kepala Hao Yue. Adegan yang mengguncang bumi terjadi saat itu juga. Di bawah pengaruh suara keras Hao Yue, seluruh tubuh Komandan Fleet yang seluruhnya tertutup api merah gelap, langsung bergetar hebat, dan energi spiritual besar di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan para iblis besar kavaleri di belakangnya serta kuda iblis mimpi buruk mereka, itu tampak seolah-olah mereka tiba-tiba mabuk saat bergoyang tidak menentu dari sisi ke sisi, dan tanpa jejak sedikit pun saat menggunakan kemampuan energi spiritual gabungan mereka. Cahaya keemasan tiba-tiba merobek langit yang luas, dan menekan udara dengan suara ledakan yang keras. Detik berikutnya, suara resonansi yang mendesis dengan jelas menyebabkan kuda iblis mimpi buruk yang ditunggangi oleh Komandan Fleet merasa pusing. Gelombang cahaya terang tiba-tiba menyebar di udara sekitarnya. Bunuh! Long Hao Shen berteriak dengan keras, dan Hao Yue dengan keras memukul Komandan Fleet dari depan. Tetapi yang paling anehnya adalah, bahwa Komandan Fleet ini tiba-tiba ditutupi oleh benang emas, dan tiba-tiba menjadi tidak bergerak sampai serangan Hao Yue tiba di depannya.
Selanjutnya, tombak di tangannya serta tubuhnya, dan juga kuda iblis mimpi buruknya terlempar ke belakang, lalu menjalani perlakuan yang sama seperti tuan mereka, yang tubuhnya dibelah dua oleh tebasan Long Hao Shen. Jika Komandan Finn sebelumnya bisa menyadari kematiannya di tangan Long Hao Shen dari faktanya, bahwa ia sudah melemah dalam hal kekuatan, dan ditambah serangan dari sihir penindasan Yi Jun, serta pelindung Ring of Fire milik Lin Xin, itu menyebabkan serangan menyelinap Long Hao Shen menjadi sukses. Namun, pembunuhan ini sama sekali bukan kebetulan, itu adalah pembunuhan instannya terhadap Komandan Finn pada kondisi puncaknya, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik terhadap Long Hao Shen. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa suara lolongan ini dimaksudkan, tetapi setelah Long Hao Shen menyeberangi 10 Grand Iblis yang berdiri di belakang Komandan Finn, yang tersisa hanyalah mayat yang bewer gelimpangan di tanah, termasuk kuda iblis mimpi buruk, hingga tidak ada yang hidup. Dan itu adalah Grand Iblis dan tunggangan mereka, yang tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Beberapa waktu setelah meluncurkan suara keras ini, seluruh tubuh Hao Iwe telah sepenuhnya tanpa aura, matanya mengembalikan warna alami mereka. Tidak melepaskan sihir lagi, dia jelas tampak agak lelah. Namun, dia cukup menggunakan kekuatannya dalam pertempuran ini. Setelah mengurangi energi spiritual Siam Fin Ruler, Long Hao Shen segera mengendalikan jalannya pertempuran. Terpengaruh oleh efek dari lolongan Hao Iwe, Komandan Finn tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan kemampuan tunggal yang efektif, dan terbelah menjadi dua bagian dalam keadaan ketakutan besar oleh Asura Strike Long Hao Shen. Sisa pertempuran ini hanya menjadi medan pembantaian satu sisi, di mana Long Hao Shen hanya memanfaatkan beberapa kemampuan saja, seperti mengisi daya energi spiritual, Assault, Lightning Thrust, dan Instant Blaze Crosscut. Ini adalah kemampuan retribusi Knight peringkat rendah, yang meledak dengan kekuatan peledak ketika berada di tangannya. Dengan dukungan Light Elemental Fiery Yating di bahunya, menggunakan kemampuan tingkat rendah ini tidak ada beban sama sekali bagi Long Hao Shen. Setelah serangan asuranya yang sudah dikeluarkan, dia hanya memiliki beberapa ratus unit energi spiritual yang tersisa, tetapi melalui pemulihan energi spiritualnya yang besar, dia tidak memiliki masalah saat menangani musuh yang tersisa. Dan jangan lupa, bahwa kultivasi Long Hao Shen saat ini semakin dekat dan semakin dekat ke tingkat ke-6. Di dalam gua, semua orang terpesona dan tertegun saat melihat pemandangan ini. Siluet emas bergerak tak terkendali saat ia menghancurkan segala sesuatu di jalannya, sosoknya berkelap-kelip dengan cahaya terang, dan membuat musuh-musuhnya hancur berkeping-keping. Selanjutnya, dia masih membawa CR di punggungnya, yang saat ini telah kehilangan keempat indranya. Saat ini dia hanya sendirian, tetapi melawan semua harapan, dia berhasil membantai Grand Finn Cavalry yang kuat hanya dengan bantuan tunggangannya, dan secara langsung dapat mengalahkan Komandan Finn dari tingkat ke-6, seolah-olah itu bukanlah apa-apa. Ini sebenarnya telah sepenuhnya keluar dari ruang lingkup seorang ksatria dari tingkat ke-5. Merasakan niat membunuh dingin yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen, semua orang dari kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21 merasa sangat senang, berbeda dengan mayoritas prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad yang merasa malu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.